Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro Yal Yudian dan teman-teman adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Malam ini kita kedatangan tamu Bung Yal Yudian ya, saya panggil aktivis, tokoh masyarakat dan petani sukses ya. Petani pelopor gitu, pemuda pelopor. Beliau sudah banyak mendapatkan penghargaan dalam berbagai bidang, mulai dari penghargaan Leon Agusta Institute, lalu juga berbagai penghargaan lain, dan yang terbaru itu adalah nominator Kalpataru Nasional. Jadi ini suatu penghargaan bergengsi tingkat nasional yang tidak mudah didapatkan oleh orang lain. Yal Yudian menjadi nominatornya. Kita turut berbangga. Ya, turut berbangga dan sebagai putra Minangkabau, putra Sumatera Barat, kita punya anak muda yang berdedikasi seperti beliau. Nah, malam ini kita mau diskusi dan wawancara sedikit sama Yal Yudian, menggali inspirasi dan menggali masukan dan insight dari beliau ya, soal berbagai macam hal, soal pemuda, soal pertanian terutama. Itu perkenalan singkat saya. Jadi lagi santai aja ini kan ya? Lagi santai. Santai. Oke, jadi pembukaan Abang ingin saya ingin share, lihatkan beberapa jadi Yal Yudian ingin kita minta komentar beliau nanti soal ini. Ini foto di mana ya? Ini kemarin waktu penghargaan penyuluh pertanian terbaik. Oke, penyuluh pertanian terbaik juga. Tadi nggak saya sebutkan itu. Iya. Penyuluh pertanian terbaik ya. Ini di Junjung ya? Di Junjung. Di Junjung kemarin. Jadi Yal adalah penyuluh swadaya ya? Ya, penyuluh swadaya. Oke, nanti kita cerita-cerita soal itu. Ini penghargaan diberikan oleh Ibu apa nih ya? Diberikan oleh? Ini Ibu Bupati. Bu Bupati, siap. Ibu Bupati. Oke. Lalu saya ingin lihatkan kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa yang nonton acara ini. Ini saya dapat dari koran, ya. Yal Yudian, dedikasikan diri lahirkan atlet handal. Jadi dulu Yal atlet ya? Saya atlet. Ada 6 tahun, kemudian pelatih 4 tahun. Oh, mantap. Atlet apa ya kalau boleh tahu? Senam saya. Senam, siap. Jadi luar biasa ya. Jadi itu sejak tahun berapa ya jadi atlet itu? Tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi memang. Tapi saya lebih banyak melahirkan atlet. Oh, oke. Ya lebih banyak melahirkan atlet, jadi melatih orang ya? Ya. Oke. Jadi memang dari dulu Yal Yudian sudah aktif di masyarakat dalam berbagai bidang. Saya mau lihatkan kepada teman-teman dan adik-adik yang nonton acara ini ya. Yang lain misalnya. Jadi yang terbaru, ini macam-macam ya. Yal Yudian, pemuda pelopor Sumbar. Yal Yudian targetkan kesejahteraan petani. Nah, misinya ini yang saya suka nih. Misi kesejahteraan petani. Iya. Kenapa dengan petani kita ya? Menurut saya ya gini, petani kita yang secara khususnya itu di Sumatera Barat, apalagi di daerah Sasi Junjung, sebenarnya bukan persoalan dia tuh harus dapat berapa. Ini sebenarnya kerja keras kita bersama pemerintah. Sebenarnya kita SDA tidak kurang lagi, cuman kita mungkin SDM ya yang kurang. Artinya zaman sekarang kita harus banyak membaca lah, apalagi sekarang udah banyak kan yang harus kita lihat gitu, apalagi masalah teknologi. Sebenarnya itu aja Bang, SDM-nya. Oke, berarti SDM petani kita yang perlu ditingkatkan ya? Ya, harus ditingkatkan. Nanti dengan sendirinya kesejahteraannya akan baik, begitu ya? Ya. Oke. Yang terakhir saya mau lihatkan nih, jadi saya Yal Yudian, cita-citanya apa dulu nih Yal? Cita-citanya tentara. Ya, cita-cita sebenarnya
Iya, bisa jadi sih. Bisa Kebetulan jadi ya. teman waktu kuliah tuh dia jadi tentara, jadi pakai aja bajunya. Oke, ini kenangan teman. Oke, menarik. Jadi emang Iyal Nah, punya mimpi dan motivasi sejak dulu ya, macam-macam. Jadi saya ingin lihatkan macam-macam. itu kepada teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang nonton sebetulnya. Oke, Iya, iya. itu jadi saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Iyal dalam diskusi ini. Ya, Iya. yang pertama bisa Iyal ini sarjana hukum ya? Iya. Nah, Sarjana hukum tapi paham dengan teknis bidang pertanian. Kenapa itu ya? iya. Oke. Terima kasih Bang. Malam ini kita bisa bergabung juga dengan adik-adik mahasiswa mungkin ya. Jadi tentang pertanyaan Abang tadi, sebenarnya latar belakang pendidikan itu sih tergantung kita bawa kemana ya. Ya menurut saya yang pertama, pendidikan itu kan formal, artinya sebagai dasar untuk mengasah pikiran kita. Karena kan pada prinsipnya sama aja kemana mau kita arahkan gitu kan, tapi lebih profesional tentulah sesuai dengan apa yang bidang kita. Nah, sekarang kenapa saya paham dan mengerti tentang ilmu pertanian? Yang pertama memang saya saya dilahirkan di keluarga petani. Itu. Yang kedua, saya seorang sarjana hukum. Kita tuh lihat potensi ya, potensi sarjana hukum di daerah itu seperti apa. Karena itu tidak memungkinkan saya jadi advokat, karena tidak mungkin saya menjadi jaksa, macam. Nah, itu sebenarnya tergantung lagi pada karakter daerah. Nah, di Sejunjung 80% itulah menjadi petani. Nah, saya berpikir tidak mungkin seorang petani tidak sukses apabila dilakukan secara profesional. Kemudian banyak bertanya gitu kan. Nah, sebenarnya dasar pertanian itu siapapun bisa jadi petani sebenarnya. Okay. Lain halnya dengan pekerja ya. Nah, kalau saya sih pekerja ya yang punya teman-teman lain juga. Nah, pahamnya memang karena saya bergelut karena lingkungan saya petani. Nah, pernah juga sih teman-teman tanya, loh, nggak bisa dilakukan dengan pariwisata, kamu berpikir di bidang pariwisata, apakah kamu nggak bisa berpikir malah bisnis yang lain-lain, kayak yang lain-lain gitu. Nah, potensi di Sejunjung bisa kita andalkan, hanya itu, beda lagi dengan Bukit Tinggi satu contoh. Nggak mungkin kan kita di kota Bukit Tinggi bertani. Ya. Nah, disitulah munculnya. Juga dengan daerah lain kayak Payakumbuh, banyak pemuda-pemuda yang bisnisnya kayak usaha-usaha di luar petani, karena karakter daerah. Nah, kemudian secara umum Indonesia juga banyak petani. Nah, paham dengan bertani tentu saya melakukan membaca sebagai referensi, nanti juga saya minjam buku atau sekarang kan udah ada YouTube. Seperti itu, Bang. Oke. Menarik. Jadi ilmu pertanian teknis itu bisa dipelajari dengan kemauan gitu kata Yalyudian. Lalu Yal kan anak muda ya. Anak muda, jarang loh anak muda yang mau terjun di pertanian, apalagi sarjana. Agak jarang ya. Langsung di pertanian masyarakat seperti ini. Kenapa Yal? Kenapa Yal mau sebagai anak muda? Nah, ini sebenarnya kan saya muncul ya dari saya sendiri. Kadang-kadang saya diskusi dengan orang yang pensiun. Oke. Apakah dia pensiun TNI, ASN, pokoknya ASN ya. Nah, saya sana diskusi. Bapak nanti kalau pensiun mau jadi apa? Ya, nggak tahu nih mau jadi apa. Kayaknya dia petani katanya kayak gitu. Nanti saya tanya lagi. Nanti kalau Bapak pensiun jadi apa Pak? Saya udah siapkan lahan loh buat bertani ada pensiun. Kebalik menurut saya. Terbalik ya. Kalau udah pensiun, jangankan bekerja, jalan ke ladang aja kita udah capek. Nah, di situ muncul keinginan saya, apa yang saya katakan itu harus bisa saya lakukan. Jadi semasa muda ini bertanilah. Nah, kita masih kuat, masih punya power untuk itu gitu. Nah, tuh. Dan kemudian kenapa sih pemuda jarang terjun gitu, yang terjun ke pertanian? Nah, kesannya bertani itu adalah kotor-kotor, Bang. Betul. Kotor, jelek, apa gitu kan. Nah, itu yang pertama. Padahal orang hanya bisa melihat
sebatas itu saja. Dia tidak pernah menggali apa sih sebenarnya petani itu. Nah, biasanya saya menyampaikan itu kepada kawan-kawan masyarakat, mengajak mereka, saya lebih cenderung menceritakan hasil dari pertanian. Jangan dulu kita ceritakan bagaimana kita menjadi seorang petani, jangan itu dulu kita ceritakan, kan seperti itu, Bang. Saya ada beberapa kampus, dia mengatakan, kita ceritakan hasilnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi kalau kita ceritakan kerjanya, wah nggak mau nanti saya hitam atau gimana. Sekarang yang berbicara itu bukanlah kita yang gaya-gayaan, Bang. Mohon maaf ya, dunia sekarang ini duit itu sangat berbicara. Mau sedekah kita pakai duit, mau ke Mekah kita juga pakai duit. Jadi itulah, Bang, alasan saya mudahnya di petani. Dari mudah saya petani ini, saya memang harus profesional. Acakan. Jadi kalau udah tua kita bertani, kapan kita memikirkan profesionalitas kita? Kapan kita memikirkan lagi untuk melanjutkan perjuangan kita di pertanian? Apa salahnya dari muda? Enggak salah kok, Bang. Saya pernah juga kalau mahasiswa. Mahasiswa itu orientasinya kuliah adalah masuk menjadi PNS, kerja di perusahaan. Nah, gitu. Jadi memang kita harus mandiri, walaupun itu hanya sekecil apapun usaha kita di bidang pertanian. Mungkin itu kira-kira, Bang. Oke, menarik sekali jawabannya. Langsung tadi Yal simpulkan itu gimana cara untuk mendorong anak muda masuk ke pertanian ya. Tadi udah Yal singgung sebetulnya, nanti bisa kita dalami. Nah, Yal kan terkenal sebagai anak muda petani pelopor yang mengolah lahan bekas tambang. Nah, ini satu poin penting dan saya kira kenapa Kalpataru melirik Yal, karena salah satunya ini. Di lahan bekas tambang, nanamnya pertanian organik. Kok bisa ya? Gimana caranya tuh ya? Iya. Saya semenjak tahun 2013, itu kan beberapa kabupaten di Sumatera Barat itu kan banyak ya penambang liar, penambang emas ya. Nah, sebenarnya di Sejunjung sendiri, yang ditambang itu kan adalah lahan produktif awalnya. Kayak sawah. Pada umumnya itu sawah. Jarang loh hutan yang ditambang orang, jarang. Pada umumnya yang lahan-lahan produktif. Nah, sebenarnya saya juga tidak menapik juga ya. Saya memang tujuan saya juga untuk memakai lahan orang itu tentu untuk buat cari duit juga. Nah, dan kemudian saya juga termotivasi juga, kata orang, lahan bekas tambang itu nggak mungkin loh ditanami. Karena mungkin ada kandungan kimia-kimia segala macam lah. Kayak kemarin di Kalpataru, sampai debat saya tuh sampai 4 jam masalah merkuri. Jadi gini, saya uraikan dulu ya sebentar. Jadi gini, Bang. Debat saya masalah pertambangan ini, orang yakin bahwa tidak bisa menanam di sana. Pertama alasannya karena bahan kimia, merkuri. Nah, saya jelaskan. Emas itu ada 2 macam. Yang pertama namanya adalah emas sekunder. Yang kedua adalah nama emas primer. Yang sekunder ini adalah emas jadi, artinya batunya udah lapuk gitu. Nah, yang disejunjung adalah emas sekunder, jadi tidak perlu lagi pakai bahan kimia. Yang kedua, primer. Yang primer itu adalah emas dalam batu. Maka diolah harus pakai bahan kimia, masih dia harus dipisahkan dari logam-logam lain gitu. Nah, di Sejunjung pada umumnya adalah sekunder. Nah, saking tidak percayanya waktu itu pemerintah kepada saya, maka saya olah sendiri, saya buktikan bahwa itu tumbuh. Memang kerja saya berat, karena saya harus menyediakan kompos, karena humus tanahnya tidak ada lagi. Saya harus menghitung pH-nya. Kalau saya menanam cabai, saya harus hitung pH-nya. Saya harus menghitung kadar asam tanahnya, seperti itu. Nah, alhamdulillah 2016 saya berhasil menanam, gitu. Nah, kemudian hampir 50% lahan produktif itu hancur oleh bekas tambang. Kenapa saya mau membantu masyarakat? Yang pertama, masyarakat itu memang tidak ada lagi buat dia untuk melakukan aktivitas bertani. Nah, itu. Dan kemudian setiap saya melakukan sosialisasi melalui kantor wali negari, melalui di kelompok-kelompok tani, saya komunikasinya gampang aja, Bang. Nah, satu contoh, masyarakat punya lahan bertani itu 1 hektar. Dia tambang di sana dapat uang 1 miliar. Saya bikin perbandingan dulu di sini. Begitu saya mengajak masyarakat. Kemudian 1 hektar dapat uang 1 miliar, maka saya dicontohkan kita nanam
cabai 1 hektar itu 14.000. 14.000 tuh panennya 1 minggu 2 ton. Kalau cabai yang harga 40.000 berapa? Kalau 2 ton 80 juta. Kalau panennya 4 minggu berapa? Lebih dari 10 miliar bisa dapat duit. Maka saat ini alhamdulillah masyarakat kita tidak mau lagi menambang di lahan-lahan produktif. Itu Bang. Jadi alhamdulillah pergerakan saya, alhamdulillah pada saat ini saya masuk nominator Kalpataru, mohon doa juga dari kawan-kawan, ada dari mahasiswa. Sekarang lagi menunggu penentuan untuk diundang ke Istana Negara. Itu Bang. Amin. Jadi terlihat seorang Yalyudian itu suka tantangan adik-adik. Jadi yang tidak mungkin itu dia kerjakan gitu. Jadi itu mental dan cara itu harus, mindset seperti itu harus kalian miliki, ya, harus kita miliki. Nggak mungkin bertanam di sana nggak ada lagi humusnya, tapi Yalyudian lakukan itu. Itu poinnya ya. Lalu ada idealisme juga di sana, ya kan? Idealisme agar jangan alam kita rusak. Nah itu. Kenapa? Cuma satu lagi, ya. Silakan. Cuma tadi ada itu bekas tambang. Pertanyaan teman tadi ada satu lagi itu mengapa mengajak pakai non pestisida kimia kan gitu. Ya. Nah, saya kan waktu kuliah, saya dikasih dosen saya itu dengan mata kuliah saya hukum dan lingkungan itu nilainya A. Wah. Saya harus bertanggung jawab juga sih masalah masalah nilai. Kalau salah dosennya dari UNAN juga, tapi lupa namanya. Nah, gini, mengapa saya harus mengajak masyarakat petani untuk tidak memakai racun kontak sistemik atau yang namanya kimia ya. Jadi sebenarnya ini adalah berpengaruh kepada mengkonsumsi apa yang kita hasilkan dari pertanian kita. Nah, saya selalu mengajak mereka memakai pestisida alami, dan saya juga mengajarkan kepada mereka, teman-teman petani muda juga, saya panggil, kita ajarin mereka untuk membuat pestisida alami, artinya pestisida yang tidak membahayakan bagi kesehatan. Alhamdulillah Bang, itu alhamdulillah kebutuhan teman-teman di Payakumbuh, di mana-mana sampai ke Medan, Pekanbaru dah saya ini, alhamdulillah. Itu makanya sebenarnya kita juga harus jaga lingkungan Bang, gitu Bang. Oke. Mantap sekali, luar biasa. Jadi memang tantangannya dilalui oleh Yalyudian, lalu juga ada idealisme di sana. Nah, bagi seorang Yalyudian, kan perjuangannya ya, perjuangan bertani di lahan yang marginal atau lahan yang sulit, lahan bekas tambang. Sebenarnya makna bertani itu apa bagi Yalyudian? Dan apakah ada masa depan nggak di sana? Jadi adik-adik kita ingin tahu, ada nggak masa depan di pertanian itu gitu? Silakan ya. Ya, makna ya. Saya sulit ya memaknai bahasa bertani itu Bang. Karena adanya di hati gitu. Jadi kalau berbicara dengan hati itu susah mengungkapnya kan begitu. Nah, yang pertama bertani itu melatih mental saya Bang. Oke. Kenapa bisa melatih mental? Yang pertama bertani itu dituntut kita untuk sabar, dituntut kita untuk ikhlas, dituntut kita untuk ulet. Nah, kenapa dituntut? Karena kita ingin berhasil. Contoh, kita harus sabar menunggu dia besar. Sekarang sabar juga kena musibah. Ikhlas kita mengerjakan. Gitu. Menurut saya kata bertani saya susah menyampaikannya karena itu dari hati memang udah menjiwai, jadi kalau udah menjiwai itu kadang susah menyampaikan, kira-kira seperti itu. Dan kemudian adakah masa depan di pertanian? Ya mungkin itu pertanyaan yang cukup bagus ya. Cukup bagus sekali. Saya dulu juga tidak yakin Bang, tidak yakin. Karena orang tua saya udah puluhan tahun bertani kayak gitu aja. Nah, dari kecil saya tanya sama orang tua, Pak dulu kapan bertani? Dari kecil, kayak gitu aja. Nah, adakah masa depan kita di pertanian? Masa depannya luar biasa Bang, sangat luar biasa. Ini perbandingan diri saya. Saya itu 14 tahun mengabdi di pemerintahan daerah. Ini mohon maaf ya Bang. Saya sampaikan aja, ini memang harus saya sampaikan. Karena ini perbandingan dari apa yang adakah masa depan
untuk petani. Maka saya sampaikan. Nah, 14 tahun saya mengabdi di pemerintah daerah. Apa yang saya punya nggak ada dari sana, Bang. Kemudian, fokus saya 3 tahun di pertanian. Tahu nggak, Bang? Mohon maaf, Bang. Ini motivasi juga buat kawan-kawan. 40 kali lipat keuangan saya daripada 14 tahun itu. Wah, luar biasa. Kemudian, mohon maaf, saya harus sampaikan, ini kan kita, kalau saya bicara kayak itu aja, Bang, agak keras suaranya, karena biasa teriak. Biasa di lapangan. Jadi, ya, nah, saya jujur, sebelum saya di petani, Bang, rumah saya itu rumah kayu. Rumah kayu, dan rencana saya mau dapat batu rumah beda. Nggak jadi, Bang. Nggak mau saya. Maka saya bikinin rumah orang tua. Alhamdulillah. Saya beli traktor sendiri. Orang bikin proposal beli traktor yang harganya 500 juta itu, saya beli sendiri. Saya beli lagi mesin, ada 4 unit. Nah, itu perbandingannya. Jadi kalau ada bertanya, ada nggak masa depan yang pertanian? Luar biasa, Bang, masa depannya. Ada beberapa orang dari mahasiswa juga UNAN pengen mengikuti jejak kita. Saya bantu dia tiap hari. Kapan perlu telepon saya gitu, Bang. Jadi masa depan luar biasa dari petani. Saya udah merasakan sangat luar biasa. Boleh dicek lagi mungkin sebagai referensinya di YouTube, di mana banyak orang sukses di pertanian, Bang. Seperti itu. Oke, bagus sekali itu, teman-teman, adik-adik dengar. Saya juga anak petani dan saya juga jawabnya sama dengan Yalyudian. Masa depan di pertanian itu ada. Jadi kita harus optimis, yang penting kerja keras. Nanti soal traktor tadi saya lihatkan nanti ya. Saya lihatkan nanti traktornya Yalyudian. Yalyudian bukan petani biasa. Ya, traktornya itu traktor besar. Ya, itu mahal itu harga traktornya itu. Itu. Jadi, nah selama ini saya minta Iyal bercerita. Banyak sekali penghargaan yang sudah Iyal peroleh ya. Banyak sekali saya lihat. Saya nggak tahu itu apa makna penghargaannya itu. Saya nggak tahu judulnya aja saya nggak tahu. Jadi coba Iyal ceritakan soal semua penghargaan itu. Apa saja dan apa maknanya bagi seorang Yalyudian penghargaan itu. Oke. Masalah penghargaan. Pertama saya lupa berapa penghargaan saya, Bang. Karena banyak ya, lupa. Jadi penghargaan itu memang saya tidak pernah disengaja. Kadang-kadang kan orang mendapatkan penghargaan kan disengaja, Bang. Disengaja. Dibuat-buat dulu ingin dapatkan penghargaan. Kalau saya enggak. Apa yang saya lakukan ternyata ada loh sebuah lembaga yang memperhatikan saya. Sekarang 2015 saya ngambil hanya 3 penghargaan saja, Bang. Pelatih terbaik Sumatera Barat. Itu memang jadi payah saya ya, melatih seorang atlet gitu sampai ke internasional. Kemudian 2015 hanya 3 aja karena banyak, itu yang agak berkesan masalah olahraga. Yang kedua Paga Award 2015 itu tentang pemuda kreatif, itu saya masih mahasiswa waktu itu. Nah, penghargaan itu memang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Nah, dan itu pun saya tidak sengaja, karena waktu itu saya mendirikan kelompok tani, kemudian kelompok tani itu saya dirikan juga koperasi. Koperasi saya dirikan, di sanalah dia simpan pinjam duit. Kalau dia mau panen nggak ada duit, pakai duit koperasi. Kalau di situ ada 2, pertanian sama pendidikan. Kalau anaknya sekolah nggak ada beli buku, pinjam dulu ke koperasi. Seperti itu. Dengan catatan, bunganya harus dibawa bank. Kenapa harus dibawa bank? Karena kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai sosial. Itu. Nah, itu saya dapat penghargaan yang sangat luar biasa menurut saya waktu itu. Dan kemudian penghargaan Pemuda Pelopor. Pemuda Pelopor 2017. Nah, Pemuda Pelopor itu kan juga banyak kategori, Bang. Saya mengambil kategori pendidikan. Dibilang saya di orang gila oleh teman-teman itu. Loh, kamu berani-beraninya ngambil pendidikan, kamu aja sekolah paket A, paket B, paket C katanya. Nah, kenapa? Saya suka, betul yang saya disampaikan tadi, saya suka tantangan, Bang. Gagal tidak gagal nanti kita urus. Maka waktu itu masuk, kemudian masuk lagi nominasi 10 besar. Bisa seleksi
maksud saya penentuan juaranya lagi ini. Pas terakhir ditanya sama dewan juri, loh, kok kamu berani-beraninya membawa materi pendidikan? Saya lihat latar belakang kamu orang tidak sekolah. Saja seperti ini. Memang saya tidak sekolah, tapi gitu, pendidikan itu penting. Nah, maka waktu saya pemuda pelopor, saya buat program namanya di Nagari itu satu rumah satu sarjana. Oke. Orang miskin 3 orang sarjana. Orang tua saya nggak ada lagi. Nah, jadi saya kalau ingin saya dapat juara itu saya contohkan. Kalau ingin saya berbuat itu saya contohkan dulu, baru saya berbicara. Maka saya 3 orang sarjana di rumah. Nah, dengan malangnya saya pendidikan, dengan mampu menjawab semua pertanyaan, alhamdulillah saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor sama saya itu. Juara 1 ya? Juara 1 pemuda pelopor. Juara 1 pemuda di bidang pendidikan. Okay. Nah, penghargaan-penghargaan lain banyak, kayak sosial lain ya. Ya kayak saya juga mantan kori dulu. Okay. Lomba-lomba ngaji apa banyak. Cuman itu saya lupa. Karena saya kalau dapat penghargaan, Bang, saya lihatnya sebentar aja, Bang. Karena kalau terlalu lama kita lihat penghargaan, nanti kita penghargaan. Saya nggak mau itu, Bang. Hiporia sebentar aja. Gitu. Jadi emang Yalyudian orientasinya bukan penghargaan, tetapi bikin dulu jejak-jejak prestasi melalui kerja kerasnya. Iya. Nanti pada akhirnya di ujung itu akan ada sesuatu yang kita akan dapatkan. Itu ya, itu poinnya tadi yang saya tangkap. Nah, yang ini banyak berkecimpung di bidang pertanian, berurusan dengan banyak birokrat pertanian, tokoh-tokoh masyarakat. Saya lihat sempat juga di KNPI dan segala macamnya kan. Nah, dari pengalaman itu semua, bagaimana seharusnya menurut Yalyudian ya mengelola pertanian ini ya dari segi kebijakan dan lain sebagainya agar petani sejahtera? Gimana cara kita seharusnya? Ya, ini memang seringkali juga Bang dilontarkan oleh kawan-kawan kalau saya jadi narasumber. Ya, sebenarnya kan secara umum anggaran itu pertanian sebenarnya. Saya ambil kecilnya doang Bang. Di Sejunjung. Sejunjung itu kan 80% bertani. Seharusnya pemerintah daerah itu memang lebih lah daripada yang lain anggarannya. Karena memang seandainya saya ini, mohon maaf ya, saya nggak bisa menerangkan serinci, tapi berandai-andai bisa Bang. Seandainya saya jadi bupati Bang, contoh nih, saya tahu masyarakat saya 80% bertani. Oke. Saya akan menganggarkan separuh daripada anggaran lain untuk pertanian. Ya pokok-pokok kan ada kesehatan, pendidikan. Nah, pertanian ini saya khususkan anggarannya ini. Kenapa? Kalau kita tidak dengan mayoritas petani, kalau kita tidak khususkan anggaran untuk petani, kecewa orang yang memilih kita, Bang. Karena masyarakat kita memilih kita itu adalah petani. Begitu. Juga begitu dengan Indonesia. Saya tahu anggarannya besar. Ini saya lihat di bawah. Indonesia sekarang menganggarkan sekian triliun untuk pertanian. Tetapi pelaksanaan di lapangan, Bang. Nah, disinilah sebenarnya. Bagaimana penyuluhnya, bagaimana dinasnya. Nah, kadang-kadang ada bantuan. Kamu harus nanam jagung 10 hektar. Paling-paling 2 hektar nggak nyampe ditanam. Jadi pengawalan ini dari pemerintah harus sebenarnya. Sekarang kan penyuluh ada, dari TNI ada, dari Polri ada. Apakah ini tidak ditegaskan oleh pemerintah daerah masalah itu? Saya lihat itu di bawah semuanya, Bang. Maka saya tidak mau menerima bantuan dari pemerintah sampai detik ini. Nah, perbandingan berskala besarnya gini, Bang. Kita lihat Thailand. Di Thailand ini segala negara kita contoh Thailand aja lah. Ya. Thailand itu kalau petaninya, masyarakatnya bertani, kalau tidak terjual bahan pertanian dibeli oleh negaranya. Indonesia sanggup nggak? Nah, kemudian di Thailand itu petaninya kalau minjam di bank dia nggak bayar bunga. Berani nggak Indonesia? Persoalannya itu aja, Bang. Hanya satu kabupaten Indonesia yang mampu itu, Bang. Adanya di Palembang. Saya tahu itu bupatinya. Nah, dia berani mensubsidi bunga bank untuk petani. Kalau kita kan ada kur, tetap berbunga. Nah, kemudian oke lah.
Kalau meminjam kita nggak ini. Yang penting petani kita menanam, bisa nggak negara membelinya? Bisa nggak negara memfasilitasi? Ini disuruh nanam ini banyak-banyak, ada hasilnya, bingung petani mau jual kemana. Di sini sebenarnya jadi masalah, Bang. Jadi memang kebijakan-kebijakan itu memang adanya di tangan pemerintah. Kalau kita kan hanya bisa menyampaikan. Nah, kalau saya pribadi, bagaimana solusinya? Kalau saya nanam cabai satu contoh, itulah jelas pemasarannya. Kita kuasai pasar dulu, walaupun tidak semuanya. Kita tidak akan bisa melawan tengkulak-tengkulak itu, Bang. Dananya berlapis. Nah, kita bermain segelintir kecil daripada mereka, tetapi barang kita laku di pasaran. Dan kemudian 2018 saya mencoba mensosialisasikan kepada nagari ke desa-desa yang ada, manfaatkan pasar nagari. Satu contoh, negara A tanam cabai, tanam kita jual di pasar nagari, fasilitasi oleh nagari. Oke. Seperti itu. Nah, ada beberapa nagari yang telah mengikuti. Jadi petani kita panen, dia bawa ke pasar. Pasar nagari, bukan dia perkeluar. Karena yang ditanam adalah kebutuhan pokok. Nah, begitu salah satunya kita mensiasati bagaimana petani kita tidak bingung untuk menjual hasil pertaniannya. Begitu, Bang. Oke, menarik sekali. Tapi pertanyaan susulannya, seorang Yalyudian mau nggak masuk ke politik? Ya, sebenarnya banyak sih, Bang, rayu-rayuan dan godaan-godaan dari kawan-kawan. Ya. Pasti banyak, itu pasti ya, karena kan namanya link pertanian itu ada link bagaimana kita bisa meraup suara. Yang namanya politik kita kan harus cari suara. Sampai saat ini, Bang, belum ada ya, belum ada. Saya ingin mengabdi saja bersama masyarakat, teman-teman yang ngajak udah banyak, tapi untuk saya ini belum ada. Saya ingin fokus dulu bagaimana kita besarkan bersama, kita membangun bersama ekonomi di bidang pertanian. Jangan bangun pertanian aja, Bang. Kalau nggak akan bagus ekonomi, kan percuma aja. Betul. Intinya kita bangun ekonomi kita di bidang pertanian. Untuk urusan politik, urusan politik sampai saat ini belum tergoda. Cuman tawaran-tawaran ada gitu, Bang. Pasti banyak tawaran. Saya yakin sekali karena tokoh masyarakat dan tokoh pemuda seperti Yal itu pasti banyak sekali tawaran politik seperti itu. Tadi Yalyudian menggarisbawahi sebenarnya keberpihakan terhadap petani itu dari hulu sampai hilir. Ya. Iya. Termasuk di pasarnya di hilir itu harus ada keberpihakan. Ya. Ekonomi petani kata Yalyudian tadi. Baik. Apa pesan-pesan Yal untuk di kampus banyak sekali anak muda ya. Banyak sekali calon sarjana pertanian. Calon sarjana yang lain, terutama calon sarjana pertanian. Apa pesan yang ingin sampaikan kepada anak muda kita yang sedang ada di kampus, terutama yang sedang di Fakultas Pertanian belajar? Iya. Oke, saya sampaikan, pertama, adik-adik mahasiswa kita itu jangan sampai orientasinya bekerja di sebuah pemerintahan, bekerja di perusahaan, pokoknya bekerja dengan orang lah. Kebanyakan mahasiswa kita kan orientasi seperti itu, Bang. Jarang-jarang dalam 100 mahasiswa itu mungkin ada 2-3 orang yang pengen usaha lah gitu. Ya, artinya tidak mau dia diperintah sama orang lain. Nah, pesan-pesan saya, kita masuk aja ke yang fokusnya di bidang pertanian. Mohon maaf, saya tidak akan bilang nama orangnya, menjaga kode etik. Ada seorang mahasiswa UNAN sekarang yang betul-betul luar biasa, dia telepon saya mencontohkan yang ada aja, Bang. Saya nggak bisa mencontohnya mengada-ngada, saya nggak bisa. Semangatnya luar biasa ya? Iya, semangat luar biasa. Dia nanam ini, dia telepon saya ini, dia tanam di pot, dikirim, sampai panen dia kirim. Itu. Jadi seorang mahasiswa kita harus melakukan belajar sambil meneliti. Kemudian kalau kita di kampus itu jelas itu ilmu akademiknya dapat oleh kita, tapi bila itu ilmu prakteknya sekarang seperti itu. Nah, kemudian contohkan kepada mahasiswa ini, seorang mahasiswa dari UNAN sekarang, Dinda harus giat mempelajari ilmu tanah.
Dinda harus ada center untuk kedepannya. Jangan dalam playback saja. Kan Dinda dalam playback besok dengan lahan luas lagi. Mesti berkembang ya. Berkembang. Jadi yang prinsip menanam itu seperti itu. Jadi dari sekarang Dinda melakukan ini, Dinda harus berkomunikasi dengan pasar, harus berkomunikasi dengan tengkulak, harus berkomunikasi sesama petani. Manfaatkan media online. Kita manfaatkan barang kita ini dengan online, walaupun itu saya ikat kacang panjang. Seperti itu. Dan kemudian saya juga mengajak dia dari sekarang berbaul dengan pasar, berbaul dengan petani. Satu contoh, ada 5 mahasiswa, kalian gabung, kalian tanam ini, kalian tanam itu, kalian pasarkan sendiri. Kalian kan masih mahasiswa. Nanti kalau udah besar, kalian tidak tinggal ngatur-ngatur. Bisa kita memindahkan cabai 1 tronton sebentar aja ke Jakarta. Kita main WA doang. Nah, sekarang kita yang namanya usaha tani memang harus mulai dari taninya. Tapi taninya memang harus profesional. Apalagi mahasiswa yang jurusannya pertanian. Tentu lebih keren daripada saya. Saya latar belakang hukum. Seperti itu, Pak. Memang harus kita mulai. Kita kuasai pasar. Gitu. Kita harus belajar di pasar. Kita berkomunikasi dan berbaul dengan kawan-kawan petani. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi pesannya itu pahami semua teknisnya, lini teknisnya, kembangkan skala usaha, dan berkomunikasi dan pahami pasar. Luar biasa sekali Yal ini. Nah, sebelum kita tutup, jadi saya ingin ngasih Yal itu semacam 3 pertanyaan, tapi 1 pertanyaan itu ada pilihan. Yal mesti jawab ya. Yal mesti jawab pilihan itu, nggak boleh abstain. Yang pertama, sarjana hukum atau sarjana pertanian? Sarjana hukum. Yang kedua, bertani jagung atau bertani cabai? Cabai. Jadi petani atau jadi PNS? Petani. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bro. Sangat inspiratif sekali. Saya senang, sangat inspiratif, sangat membuka pengetahuan. Dan saya yakin banyak mahasiswa di jurusan nih yang mengidolakan seorang Yal Yudian. Karena kemarin ke kampus Unan. Dan saya tahu tuh siapa yang sering bertanya ke Yal. Dan semoga Yal Yudian terus mau membina, membagi ilmunya, dan terus mensupport adik-adik. Dan adik-adik bisa lihat Yal Yudian saja yang seorang sarjana hukum bisa mencapai hal yang seperti yang dicapainya sekarang. Ya, adik-adik harus lebih bisa dari ini. Asal spirit dan mental serta mindset yang dimiliki oleh Yal Yudian bisa juga adik-adik miliki, bahkan lebih. Itu penutup dari saya. Terima kasih banyak, Bro, Bung Yal Yudian. Semoga sukses di Kalpataru. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.